Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat dan sifat-sifatnya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang mulia itu ada 4. Yang pertama, malaikat Israfil alaihissalam. Yang kedua, malaikat Mikail alaihissalam. Yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang terakhir adalah malaikat Israfil alaihissalam. Allah menyertakan di tangan para malaikat itu untuk mengurus para makhluk dan mengatur seluruh alam. Lalu Allah menjadikan Jibril sebagai yang menurunkan wahyu dan menjadi utusan. Allah menjadikan malaikat Mikail alaihissalam sebagai yang menurunkan hujan dan rezeki. Allah menjadikan malaikat Israfil alaihissalam sebagai yang mencabut nyawa dan menjadikan malaikat Israfil alaihissalam sebagai yang meniupkan terompet. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya malaikat Israfil alaihissalam memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi kekuatan membawa langit yang 7. Maka Allah memberi kekuatan membawa bumi 7 dan memberinya kekuatan menguasai angin. Allah juga memberinya kekuatan mencabut gunung. Allah memberinya kekuatan membawa 2 beban. Allah juga memberinya kekuatan yang memegang binatang buas. Dan Allah memberinya rambut mulai dari bawah kedua telapak kakinya sampai kepalanya. Sedangkan beberapa mulut dan lisannya ditiup dengan beberapa hijab. Yang sama membaca tasbih pada Allah di setiap lisannya dengan 1000 bahasa. Dan Allah Ta'ala menjadikan dirinya Israfil alaihissalam 1000 malaikat yang sama membaca tasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari kiamat, mereka itu sama dekat dengan Allah. Bagi malaikat yang membawa arasy dan malaikat kiraman katibin, malaikat yang menulis amal perbuatan, mereka semua bentuknya serupa dengan malaikat Israfil alaihissalam. Malaikat Israfil itu setiap hari dan setiap malam 3 kali melihat ke neraka. Ia merendahkan diri dan menangis sampai lemas. Karena lemas-lemasnya itu ia menjadikan bagaikan tali tambur. Dan tangisnya Israfil adalah tangis yang sangat. Jika Allah Ta'ala tidak mencegah lianang air mata dari tangisannya malaikat Israfil alaihissalam, maka bumi ini akan penuh dengan air matanya. Lalu jadilah air mata itu bagaikan banjir taufannya Nuh alaihissalam. Ini akibat dari besarnya bentuk Israfil. Seandainya seluruh air laut dan sungai itu ditumpahkan di atas kepalanya, maka air itu jatuh bagaikan setetes dari bumi. Mengenai tentang malaikat Mikail, adapun malaikat Mikail alaihissalam, Allah Ta'ala menjadikannya setelah diciptakannya malaikat Israfil alaihissalam dalam jarak 500 tahun masanya. Mulai dari kepalanya sampai kedua telapak kakinya ditumbuhi beberapa rambut dari za'faran dan sayapnya dari zabarjud hijau. Pada setiap rambutnya ada 1 juta wajah, dan pada setiap wajahnya ada 1 juta mata. Menangisnya setiap mata itu adalah rahmat bagi orang-orang yang berbuat dosa dari orang-orang mukmin. Dan dalam setiap wajah ada 1 juta mulut, dan mulut ada 1 juta lisan, dan setiap lisan mengucapkan dengan 1 juta bahasa. Setiap lisan itu juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang mukmin dan orang-orang yang berbuat dosa. Dan setiap mata meneteskan 70.000 tetesan air mata. Maka Allah Ta'ala menjadikan pada setiap tetesan itu 1 malaikat yang menyerupai malaikat Mikail alaihissalam.
yang sama membaca tasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Dan nama mereka itu adalah malaikat Karbiyun. Mereka semua itu akan membantu malaikat Mikail alaihissalam yang diserahi untuk mengatur turunnya hujan, tumbuh-tumbuhan dan rezeki termasuk buah-buahan. Maka tidak ada satupun yang ada di dalam laut serta buah-buahan yang melekat di perpohonan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi kecuali di atasnya terdapat malaikat yang diserahinya. Dan yang kedua mengenai malaikat Jibril alaihissalam. Adapun malaikat Jibril alaihissalam, Allah Ta'ala menciptakannya setelah menjadikan malaikat Mikail alaihissalam dalam jarak masa 500 tahun. Dan malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap, mulai dari kepalanya sampai kedua telapak kakinya terdapat beberapa rambut dari za'faran. Sedangkan matahari berada di antara dua matanya, dan setiap rambutnya itu seperti bulan dan taburan bintang. Pada setiap hari Jibril masuk ke dalam lautan cahaya Nur 370 kali. Ketika Jibril keluar dari lautan cahaya, maka meneteteslah pada setiap sayap 1.000.000 tetesan. Lalu Allah Ta'ala menjadikan dari setiap tetesan itu satu malaikat yang serupa dengan malaikat Jibril alaihissalam yang sama membaca tasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Mereka itu adalah malaikat ruhaniyun. Yang terakhir adalah malaikat maut. Bentuk malaikat maut itu seperti malaikat Israfil alaihissalam. Dalam bentuk wajahnya, beberapa lisannya, sayapnya, besarnya dan kekuatannya tanpa menambah dan menguranginya. Dan salah satu rukun iman dalam Islam adalah mengimani adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mengimani keberadaannya, setiap muslim juga wajib mengimani sifat-sifat malaikat. Malaikat merupakan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan tugas khusus untuk membantu Allah. Untuk lebih jelas, simak penjelasan tentang malaikat beserta sifat dan nama-namanya. Tentang malaikat mengikuti dari laman online pakai tafsir termuka asal Indonesia, Prof. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata malaikat berasal dari bentuk jamak, yaitu malak. Beberapa kalangan ulama berpendapat kata malak diambil dari kata alaka atau malakah, yang memiliki arti mengutus atau perutusan. Jadi malaikat adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbagai fungsi. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KKBI, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai tugas khususnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diciptakan dari cahaya. Penjelasan malaikat yang diciptakan dari cahaya merujuk pada hadis dan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Mengenai sifat-sifat malaikat, terdapat 7 sifat malaikat yang wajib kita imani. Yang pertama, tidak pernah berbuat maksiat dan selalu patuh akan perintah Allah, dapat berubah wujud atas kehendaknya. Mereka tidak butuh akan makan dan minum seperti manusia. Mereka tidak memiliki jenis kelamin, selalu beribadah kepada Allah, dan mereka senang dengan majelis zikir, berdoa kebaikan kepada manusia yang taat. Jumlah malaikat beserta tugasnya. Kalau mengenai jumlah,
Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa jumlah malaikat tidak terhitung dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Namun ada 10 malaikat yang dikenalkan dalam beberapa riwayat hadis dan ayat Al-Quran. Berikut nama-nama 10 malaikat yang wajib diimani dan tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Yang bertugas malaikat Jibril ini adalah memberikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan dan memberi rezeki kepada hamba Allah Ta'ala. Dan malaikat Israfil bertugas meniupkan terompet sangkakala. Dan malaikat Azrail diberi tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa semua makhluk yang ada di seluruh dunia. Dan malaikat Munkar memiliki tugas, yaitu menanyakan makhluk Allah yang meninggal di alam kubur. Dan malaikat Nakir begitu juga tugasnya sama dengan malaikat Munkar, yaitu menanyakan makhluk Allah yang ada yang meninggal di alam kubur. Dan malaikat Rakib diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat amal baik seluruh manusia semasa hidupnya. Dan malaikat Atid diberi tugas oleh Allah Ta'ala untuk mencatat amal buruk seluruh manusia semasa hidupnya. Dan malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Dan yang terakhir sering kita dengar, yaitu malaikat Malik yang bertugas untuk menjaga pintu neraka. Demikianlah yang dikutip dari beberapa kitab referensi dan buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.